Oke, kembali lagi dengan video kita belajar HTML. Kita masih belajar tentang HTML link. Jadi sebelumnya, kalau Anda lihat di video sebelumnya, kita sudah berhasil membuat dua ini ya. Membuat local link dan external linknya. Oke. Nah, kali ini kita akan coba yang agak sedikit berbeda, yaitu bagian ketiga, yaitu link dalam page yang sama. Ini maksudnya gimana ya? Oke, kita contohkan ya. Contohnya, coba kita lihat contoh dari yang ini ya. Nah, ini contohnya yang ini ya. Jadi tentang Wikipedia, saya ngambil contoh Wikipedia. Kenapa saya mengambil Wikipedia? Karena saya pengen mencoba artikel yang agak panjang. Ya, artikel yang agak panjang. Jadi kita lihat ini panjang sekali ya. Nah, bisa Anda lihat panjang. Nah, untuk yang model-model kayak gini, ini biasanya kita kadang-kadang membutuhkan namanya internal link ya. Jadi link dalam page yang sama. Jadi contoh misalnya di sini dia jelaskan bahwa konten dari page ini ada beberapa. Ini ada 1, 2, 3, 4 dan sampai 14. Kita contoh ya, kalau saya klik ini, nah dia sebenarnya nggak lari kemana-mana ya. Sebenarnya dia masih lari di page yang sama ya, cuman dia geser aja ya. Jadi dia otomatis scrolling ke bawah ya. Contoh lagi misalnya saya ngeklik langsung ke IBM Partnership misalnya. Oke, langsung lari ke sini ya. IBM Partnership ya. Jadi bentuknya kurang lebih linknya seperti itu ya. Atau misalnya yang ini television. Oke, kita klik yang ini langsung lari ke paling bawah ya. Oke. Jadi kurang lebih ini yang namanya link dalam link ya. Oke, untuk tutorial ini sebenarnya banyak sekali, tinggal Anda cari. Nanti saya akan gunakan tutorial yang ini. Bisa Anda lihat sendiri ya. Oke, saya gunakan tutorial yang ini. How to create link to section on the same page in HTML. Cara kerjanya sangat sederhana sekali, yaitu hanya menggunakan nanti Ahref sama ya. Jadi kalau Anda udah belajar Ahref itu apa, ini kan link kan. Nah bedanya adalah ini menggunakan ada pagar ya, pagar top. Ini juga iya, pagar bottom. Nah supaya dia lari di sini nanti kita akan menggunakan yang namanya ID ya untuk pengenalnya ya. Oke, nanti kita praktekkan, cuman nggak apa-apa, ini saya bahas dulu secara teori. Jadi di sini misalnya ini page yang mau kita arahkan, di sini kita menggunakan ID opening, atau di sini kalau di sini top harusnya di sini juga ID-nya top ya. Kemudian kalau di sini bottom berarti nanti kita menggunakan P-nya adalah ID-nya bottom. Oke, kita coba ya menggunakan. Cuman karena ini supaya prakteknya berhasil, berarti saya menggunakan page yang agak panjang ya. Jadi nanti di Visual Studio Code-nya saya gunakan contoh page yang agak panjang ya. Oke, saya buat lagi di sini, Jadi saya di sini akan create new file. Saya kasih nama latihan link dalam page ya, .html. Dan standar ya, supaya kita konsisten selalu menggunakan head dan body ya. Ini saya percepat aja. Oke, kurang lebih bentuknya seperti ini. Ini standarnya, oke. Di sini nanti coba kita menggunakan artikel yang agak panjang. Saya copas saja, nanti Anda bisa praktekkan dengan mencopas sendiri ya, artikelnya agak panjang. Ya ini contohnya, ini artikel panjang, ini masih saya copas saja supaya rapi. Nanti Anda taruh P ya, menggunakan paragraf. Coba ini saya coba rapikan menggunakan P. Oke, sementara gini dulu karena ini untuk belajar aja. Dan ketika udah dirapikan menggunakan P, nah kurang lebih mungkin agak sedikit lebih rapi ya. Oke. Nah, contoh misalnya saya pengen paling gampang dulu aja ya, kayak tadi contoh. Saya pengen bikin link misalnya lari ke bottom itu yang paling bawah sini ya. Paling bawah sini. Misalnya saya kasih nama nanti penutup istilahnya ya.
berarti gimana caranya? Ya coba kita buat kodenya, balik ke Visual Code-nya lagi. Nah, di bagian paling bawah coba kita buat bagian penutup ya. Saya kasih BR biar aman ya yang atas ya. Ini kasih nama pakai heading 2 aja ya. Heading 2 penutup misalnya ya. Penutup. Nah, misalnya nih saya pakai paragraf. Cara menggunakan paragraf nanti lihat video sebelumnya ya. Bagian penutup tentang cerita, ini ceritanya tentang kayak tadi ya, tentang Bill Gates ya. Oke, kita lihat dulu hasilnya di browser. Kita refresh. Kita lihat paling bawah. Oke, sudah ada ya. Nah, sekarang kita tinggal bikin link di sini. Klik ke bagian penutup. Oke, misalnya nanti kalau saya klik bagian penutup, nanti akan lari ke sini ya. Oke, kita coba. Berarti caranya di bagian atas di sini saya harus tambahkan linknya dulu ya. Misalnya contoh di sini saya gunakan href. Oke, hati-hati di sini. Nah, di sini ini yang kemarin, latihan kemarin, jangan pakai yang ini karena kita mau pakai internal. Saya gunakan dulu ini penutup ya. Penutup. Oke. Kemudian ini belum saya kasih linknya. Saya harus menambahkan dulu ID-nya dulu ya. Jadi yang paling bawah tadi, yang bagian P-nya, sebenarnya boleh di P, boleh di H2 juga boleh ya. Cuman biar saya konsisten dengan contoh latihan tadi, saya gunakan di sini yang ini ya. Saya kasih nama dengan ID. Saya kasih nama dengan penutup ya. Oke. Nah, kemudian kita tambahkan di sini bagian penutup. Berarti caranya gimana? Dengan tutorial yang tadi, kalau Anda lihat menggunakan apa? Pagar ya. Kita gunakan pagar. Jadi ini namanya tadi adalah penutup. Nah, kalau di sini di Visual Studio Code enak ya. Di sini kalau kita klik bisa ya. Langsung lari ke sini ya. Oke, kita coba hasilnya di browser. Kita kembali ke browser. Jangan lupa di refresh dulu. Nah, ini sudah muncul ya linknya ya. Nah, sekarang kita pengen lari ke bagian penutup, bagian paling akhir. Saya klik ke sini. Nah, berhasil kan ya. Dia otomatis lari ke bawah ya. Kita ulangi lagi. Kita klik. Oke, berhasil ya. Oke, misalnya di sini mungkin karena terlalu panjang, misalnya saya pengen balik lagi ke atas, kembali ke atas ya misalnya ya. Boleh, berarti tinggal di sini tambahkan kembali ke atas ya. Kita kembali ke Visual Studio Code-nya. Berarti di paling bawah di sini Anda tambahkan linknya ya. Saya tambahkan link menggunakan href ya. Oke, saya kosongkan dulu supaya konsisten dengan nama di atas. Misalnya di sini saya kasih nama kembali ke atas ya. Oke, jadi kembali ke atasnya mau kemana? Contoh misalnya saya langsung redirect ke sini ya. Nah, ke H1 boleh nggak? Kita coba aja ya. Di sini kita kasih ID, misalnya ini adalah saya kasih nama atas misalnya ya. Oke, berarti ini Anda lihat ya, di sini ada ID atas ya. Maaf, yang ini ID atas ya. Berarti ini kita akan kembali ke bagian atas. Nah, jangan lupa berarti di sini adalah menggunakan apa? Betul ya. Jadi di sini menggunakan atas. Oke. Kita save. Oke, kita kembali browser. Ini kita refresh dulu. Coba kita lari ke bawah dulu ya. Coba kita lari ke bawah dulu ya. Kita klik ini. Nah, sekarang udah muncul ya, kembali ke atas. Sekarang kalau saya klik, apakah berhasil kembali ke atas? Oke, ternyata berhasil ya. Jadi dia lari ke sini. Oke. Kemudian kalau Anda pengen bikin di tengah-tengah sini bisa nggak? Boleh ya, misalnya di sini ya. Misalnya ini contohnya tentang IBM Partnership ya. Boleh, kita coba ya supaya Anda tidak penasaran ya. Oke, kita coba. Kita balik ke Visual Studio Code-nya. Oke, jadi contoh misalnya di sini tadi mau masukin di bagian IBM Partnership di sini ya. Oke. Ini saya rubah jadi heading 2. Dan ini saya kasih paragraf biar rapi. Kita kembali, kita cek dulu apakah sudah benar. Nah, udah muncul ya di sini ya, di tengah-tengah ya. Jadi nggak akan kelihatan dari atas. Jadi kalau pengen lari ke tengah-tengah bisa ya. Oke, tadi menggunakan heading 2. Kita kembali ke kodenya. Nah, di sini nih kasih ID ya, H2-nya. Saya kasih ID, misalnya contoh ini saya kasih nama
IBM partner misalnya ya. Oke. Nah, kemudian kita pengen tambahkan linknya di bagian atas ya. Jadi contoh di bagian atas di sini sebelum penutup saya buat link lagi ya. ref. Ya, ini sekarang karena udah paham Anda boleh langsung ya. Berarti tadi namanya masih ingat pakai apa? IBM partner ya. Oke, kita kasih nama IBM. Kemudian jangan lupa ini kasih BR biar agak rapi dikit ya. Untuk meyakinkan ini coba klik follow link. Oke, sudah benar ya. Sudah benar. Sekarang kita coba di browser ya. Nah, ini kita sudah kembali ke browser. Kita coba refresh kembali. Oke, linknya sudah muncul di sini ya, IBM Partnership. Coba kita klik dan berhasil ya, dia pindah ya. Oke, mungkin terlalu cepat ya. Kita coba klik. Oke, udah bisa ya. Jadi kalau ini ke bawah, kembali ke atas. Oke, sudah bisa ya. Nah, demikian dulu kita materi video tentang HTML link di dalam page yang sama ya. Jadi kurang lebih intinya adalah kalau Anda punya page yang isi artikelnya sangat panjang, kemudian pengen dibuat link di dalam page yang sama, cirinya hanyalah menggunakan pagar ya. Jadi kemarin kita udah ingat-ingat. Jadi kalau menggunakan eksternal itu adalah ada HTTP-nya atau HTTPS-nya atau ada www-nya. Kalau menggunakan page yang sama pasti ada pagarnya ya, menggunakan hashtag ya atau pagar ya kalau saya mengistilahkannya pakai pagar atau hashtag ya. Kemudian kalau local link biasanya namanya lebih short, lebih pendek ya kalau local link ya. Jadi local link kemarin menggunakan nama yang pendek ya. Oke, demikian dulu video kita tentang link di dalam page yang sama. Kita akan lanjut ke video-video selanjutnya ya. Oke, terima kasih.